Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 Suratul A'raf ayat 199 ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Khudhil afwa, itu bahasa Arabnya. Khud itu ambil, afwa pemaafan, wa'mur dan suruhlah, bil urfi yang ma'ruf, wa'arid dan berpalinglah, anil jahilin dari orang-orang yang bodoh. Tapi dengan terjemah seperti itu sulit dimengerti, maka oleh terjemah Kementerian Agama, khudhil afwa itu diartikan dengan jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi pada ayat ini sepintas kita dapat gambaran ada 3 perintah dari Allah, ya, maaf, ma'ruf, dan bodoh. Kepada maaf kita diminta untuk ambil, kepada yang ma'ruf kita suruh, kepada orang bodoh kita tinggal. Qala Abu Bakar Ibnu Arabi, qala ulamauna hadhil ayat min salasat kalimat. Ini terdiri dari 3 kalimat. Qad tadammanat qawaid syari'ati ma'murat al-manhiyat, yang mengumpulkan, menghimpun 3 perintah penting dari Allah. Ma'murat dan manhiyat, suruhan dan larangan. Hatta lam yabqa fi hasanatun ila audahatha. Jadi 3 ayat ini kumpulan, ya, dari kebajikan-kebajikan. Wala fadila ila syarahatha. Tidak ada yang baik, tidak ada keutamaan kecuali dijelaskan oleh Allah. Wala akramatun ila iftatahatha. Tidak ada kemuliaan kecuali Allah memulainya. Wa akhadat kalimat tsalatsa aqsamal islam ats-tsalatsah. 3 kalimat ini katanya, ya, merupakan bagian Islam yang penting. 3 bagian Islam. Apa saja itu? Khudhil afwa, tawala bil bayan janibil lin, dengan cara lembut. Ya, jadi khudhil afwa itu jadilah pemaaf, jadilah menjadi sosok yang lembut. Wa nafil haraj fil akhdhi wal i'ta wa taklif, serta meniadakan kesempitan dalam mengambil, memberi, dan membebani. Jadi mengambil, ambil, nagih berarti, ya, atau ngambil uang, nagih, memberi kan banyak, sedekah, menjual barang, ya, itu namanya memberi, serta memaafkan. Nah, itu. Dan taklif, pembebanan, jangan menyulitkan orang. Jadi pokok-pokok akhlak Islam itu berdiri di atas 4 sendi. Ini adalah bagian dari akhlak. Sendi pertama itu adalah kaful adza, meniadakan kesulitan. Ya.
menghilangkan kesulitan. Sehingga ada hadis yang menyatakan wa imatatul adza anit tariq syu'batun min syu'abil iman. Menyingkirkan duri dari jalanan itu satu cabang dari cabang iman. Yang kedua, sendi dari akhlak, pilarnya badlun nadza, memberikan bantuan. Kalau tadi menghilangkan gangguan, yang kedua memberi bantuan. Yang ketiga, talaqul wajhi, murah senyuman, murah, ramah, bukan marah, ramah. Ya, yang ketiga ramah. Yang keempat, as-sabru alal adza, sabar dalam menghadapi kesakitan. Ya, kesakitan apa saja, bisa jadi musibah, sakit itu sendiri, disakiti orang, ya, dan sebagainya. Itu jadi akhlak Islam berdiri di atas 4 pilar. Satu, menghilangkan gangguan, kaful adza dalam bahasa Arab. Yang kedua, badlun nada, menawarkan bantuan, apa yang bisa saya bantu. Yang ketiga, ramah, murah senyuman. Kalau bahasa Arab, tolakul wajhi, sumringah. Wajahnya kalau ngadep orang tuh sumringah, walaupun dia sedang sedih. Yang terakhir, as-sabru alal adza, sabar dalam menghadapi sakit. Sakitnya berbagai macam. Kata Muhammad Rashid Ridha, hadir ayat bayanul usul fadail adabiyah. Kata Muhammad Rashid Ridha, ayat ini merupakan bayan, penjelasan tentang pokok-pokok keutamaan, wa asasut tasyri' dan asas itu kan pondasi syariat, wa hiya allati tali fil martabat usul akidah. Ini satu strip di bawah akidah. Ya, ajaran Islam itu pertama akidah, yang kedua syariat. Nah, syariat dan akhlak. Al-mabni ala tauhid alladzi taqarrara fiha qabla min ayat bi ablaghi taqib, yaitu khudhil afwa wa'mur bil urfi wa anil jahilin. Jadi kata 3 kalimat yang begitu singkat ini isinya sangat dalam. Ikhtalafa ahlu tawil fi ta'wil dzalika faqala ba'dhum ta'wiluhu khudhil afwa min akhlaqin nas wa wal fadlu wa ma la yajhaduhum. Jangan mempersulit orang. Ya, pertama itu khudhil afwa, maafkan. Kalau kita ada di level tinggi, melihat orang itu kesel. Kita ditakdirkan pinter. Makanya Anda lihat, kalau pernah kerja di perusahaan, bos-bos itu marah karena dia lebih pinter. Ngelihat orang bodoh itu kesel. Gregetan, tensinya naik. Ya, nah maka ini ditujukan kepada yang lebih tinggi, kepada yang bawah. Pada yang lebih tinggi, pada yang lebih bawah. Yaitu jangan mengganggu. Nah, ya, agak kurangi tekanannya. Wa qala akharun bal mana dzalika khudhil afwa min awalin nas wa wal fadlu qalu wa'mur bidzalika. Jadi afwa itu sendiri artinya lebih. Ambil yang lebih. Jadi makna di sini bukan makna maaf, tapi dalam nagih negara kepada rakyatnya. Kalau yang kau mau ambil dari rakyat itu yang lebih, jangan menyusahkan mereka. Dalam salah satu pesan Rasulullah kepada gubernurnya, Rasulullah mengatakan wattaqi karaima amwalihim. Hindarilah harta-harta yang mulia dari rakyat, jangan diperes. Ya. Jadi rakyat jangan dieksploitasi. Mudahkan mereka. Itu pesan Rasulullah. Dari sini khudhil afwa, ambil yang lebih. Zakat juga begitu. Kalau nggak lebih kan nggak diambil. Apabila kita berpenghasilan dalam setahun lebih dari 85 gram emas,
lebih dari 85 gram emas dan sudah mengendap setahun, maka harus kita setorkan 2,5%. Persentase 2,5 ini adalah yang terkecil. Tidak ada 2, tidak ada 1, tidak ada 0 sekian, nggak ada. Paling rendah itu 2,5%. Kalau kita berhasil mengendapkan harta kita senilai 85 gram emas. Ya kalau sekarang emas nggak tahu berapa, kurang lebih 1 juta lah katakan. Berarti 85 juta sudah mengendap setahun. Ya, jadi selama setahun penuh kita punya uang setara dengan 85 gram emas. Maka dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau baru 85 nggak kena. Ya, yang kena itu 85 sudah mengendap setahun. Bagaimana kalau kontrakan? Di sini banyak kontrakan. Kontrakan juga sama. Kalau Anda dapat setahun itu setara dengan 85 gram, kan kontrakan mendapatnya setahun sekali. Ya, yang kontrakan setahun, yang bulanan ada. Hitung aja setahun. Ada nggak 80 setara dengan 85 gram emas murni? Bukan emas 23 karat, bukan. Emas 24 karat, logam mulia. Ya, Anda cek aja di harga-harga itu. Berapa harganya? Saya nggak tahu. LM 85 gram emas berapa? Nah, itulah patokan kita membayar zakat. Ya, bisa kita segerakan. Disegerakan bisa, tapi kewajibannya muncul kalau kita berhasil mempertahankan 85. Kalau dalam perjalanan sudah punya 85 karena ada hal penting berkurang, ya kepake alamiah, bukan sengaja, bukan untuk menghindari zakat, maka tidak wajib lagi. Jadi mau jatuh tempo 85 mau setahun, tiba-tiba kepake 10 gram. Maka nggak dapat lagi. Harus kumpul 85, mulainya, startnya 85 lagi. Ya. Udah mau tempo, kembali, kurang lagi 20 gram. Nggak dihitung lagi. Kapan mulai 85? Kalau ada orang yang kemudian merekayasa, kan Allah Maha tahu. Hitung-hitungannya bukan dengan manusia, bukan dengan kasir, tapi Allah. Allah tahu. Berkurangnya itu karena kebutuhan atau memang disengaja, Allah tahu. Kalau karena kebutuhan, contohnya anak sekolah, berkurang 20 gram, nggak dihitung itu. Turun lagi. Maju lagi ininya, perhitungan tahunnya. Ya. Contohnya 1 Januari, tahun lalu saya punya 85, nggak kurang-kurang sampai dengan deket nih, deket 1 Januari lagi. Begitu tanggal 20 Desember kepake 20 gram, maka gagal bayar, nggak usah bayar nanti 1 Januari. Kapan mulai mengendap 85 lagi, kumpul dikit-dikit, kena lagi 85, tapi 1 Februari, maka dihitung 1 Februari mulai. Apakah 85 ini tetap bertahan sampai 1 Februari berikutnya? Ya kita terus. Begitu. Jadi itu sudah betul-betul tidak membebani kita. Sebab kalau berkurang kita nggak kena. Begitupun gaji. Kalau yang diterapkan beberapa organisasi, zakat profesi itu konon tidak sunnah. Zakat profesi. Dan kita gaji, kalau dihitung rata kan 85 bagi 12 berarti 7 gram koma. Gaji kita kalau dihitung-hitung logam mulia nyampe 8 gram contohnya. Itu belum dihitung itu.
Sebab kan kita kebutuhannya ada ini, ada itu, aneh. Jangan bohong itu singkat. Karena kita urusannya dengan Allah. Maksudnya yang mengendap, bukan yang terpakai. Tapi kalau kepakai buat tagihan air, tagihan listrik, hitung aja yang tersisa berapa. Yang kita nggak pakai. Makanya afun di sini. Qulil afwa, yang lebih. Yas'alunaka ma yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Allah menjawab, qulil afwa, yang lebih dari pemakaian. Pemakaian orang kan relatif, ya Anda hitung sendiri, karena Allah berhadapan dengan Anda, yang maha tahu, bukan kita. Yang menghitung Anda, yang mengeluarkan Anda. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang dipakai nggak kena. Tapi menurut Imam Ahmad, yang dipakai itu kena. Termasuk Syekh Utsaimin. Karena Rasulullah pernah menegur putrinya apa istrinya gitu. Dia pakai gelang, terus Rasul negur, ini sudah dijakatin belum? Nah ini menjadi dalil bahwa yang dipakai kena zakat. Jadi itu Pak. Jadi kalau kita punya emas, contohnya kita nabung 5 gram, terus saja. Terus pas nyampe angka 85. Belum ini. Belum wajib. Wajibnya itu kalau 85 setahun. Bukan pas nyampenya, bukan. 85 gram setahun kita sudah miliki. Nanti kalau dalam perjalanan mau setahun dijual 20 gram. Berarti kan jadi tinggal 65. Nggak kena lagi. Pokoknya berhitungnya 85 terus bertahan sampai setahun ke depan. Tahun ke depan baru bayar. Bukan nabung dikit-dikit 85 kena, bukan. 85 dulu. Nah, naik 5 gram, nggak taunya terus 85 nggak berkurang-kurang sampai 200 gram contohnya. Maka direkannya 200, 2,5-nya, bukan 85-nya, 200. Kalau nggak kurang-kurang. Jadi kalau berkurang sampai di bawah 85, bebas. Nah ada orang yang menghitung dibagi 12. Ya, dibagi 12 apa zakat, profesi, gaji. Itu banyak manhaj salaf mengatakan tidak sesuai. Kalau perkara Anda mau keluarin untuk membantu, yaitu sifatnya infak. Bukan zakat yang diwajibkan. Kalau zakat yang diwajibkan itu mengendap 85 selama setahun tidak berkurang. Jadi kalau berkurang, nggak dihitung lagi. Mulai 85 ke setahun baru. Fa idza kana urfu famina ma'ruf silaturahim. Di antara ma'ruf yang kita susah jalankan adalah silaturahmi. Ma'ruf itu silaturahmi. Silaturahmi itu maknanya menyambung kekerabatan. Karena bagaimanapun manusia dengan manusia itu sumbernya sama, yaitu Nabi Adam. Anda anak Adam, saya juga sama. Keturunan bukan saya keturunan gorila, Anda keturunan apa gitu. Seperti yang dikatakan oleh, ya bukan itu. Kita bukan mutasi, ya. Kita bukan mutasi dari binatang. Sejak awal kita sudah manusia. Jadi min Adam, dari Adam. Nah itu. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, jadi 3 perintah ya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ini yang penting. Dari Abdullah bin Zubair, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa qala ma anzalallah ila fi akhlaqin nas. Mana ini? Amaral nabiyyu ayyakhudhal afwa an akhlaqin nas. Maksudnya dari ayat khudhil afwa, suruh berakhlak maksudnya, secara utuh ya. Nanti dia ada hadis yang mengatakan begini.
laisal wasil bil mukafi. Nah, dalam sebuah hadis, wasil bukan mukafi. Wasil itu artinya orang yang menyambung silaturahmi, levelnya nggak setara dengan mukafi. Mukafi itu membalas. Wasil menyambung. Kalau nyambung kan urusannya dengan putus. Ya, silaturahmi itu menyambung. Berarti urusannya dengan putus. Kalau kafi, mukafi itu membalas. Orang baik sama kita, kita baik sama dia, kita balas. Itu bukan silaturahmi. Yang dimaksud dalam ayat, bukan. Silaturahmi itu justru dia memutus, kita menyambung. Itu yang berat. Kalau dia membalas, kita balas lagi. Dia baik, kita baik. Dia jahat, kita jahat. Itu gampang. Ya, yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang tidak baik pada kita, memutuskan, kita nyambung. Urusannya bukan dia, urusannya kita dengan Allah, supaya panjang umur. Apaan sih kamu? Saya udah enak sama kamu. Nah, saya bukan kepentingan mas saudara, pengen panjang umur saya. Wong edan ya. Ya, orang udah nggak mau, dia tetap aja negor. Nah, itulah, maka orang sebut orang baik itu orang gila. Nggak gila itu artinya nggak waras, nggak biasa itu. Sikapnya luar biasa. Karena orang biasa itu pasti membalas. Dia baik, kita baik, dia jahat, kita jahat. Begitu umumnya. Ini nggak biasa. Orang baik itu nggak biasa. Ya, dia buruk, kita tetap baik. Tetap senyum. Perangat-perangut kita senyum. Wong edan apa? Saya diemin tetep aja senyum. Nah, itu kesel orang. Ya kan? Itu. Makanya Nabi dan sahabat disebut gila, itu begitu gara-garanya. Nggak wajar gitu loh, tindakannya nggak wajar. Ya seperti kita, orang biasa dianggapnya gila. Warawiri masjid. Orang kan ke mall tuh, ke pantai, ke bank, itu wajar, warawiri. Ke masjid itu ada apa sih? Ya kan? Nah, kemarin sudah diceritakan, jalan ke masjid, nunggu sholat, itu bagian dari ibadah. Bayangin kalau orang jarang ke masjid, tiba-tiba ngelihat orang ngerubung. Ya, ngerubung nunggu sholat, ramai gitu. Ada apa ini pada ngumpul? Nah, kan gitu. Kalau yang nggak biasa, ngeriung ya. Dianggapnya begitu. Padahal nunggu sholat. Itu dianggapnya aneh. Gitu, gerayak keruyuk ke masjid. Kan kalau orang ramai itu pasti ada sesuatu memancing perhatian orang. Nah itu dakwah bilhal. Jadi jalan ke masjid, nunggu sholat, itu bagian dari dakwah. Kalau Anda nggak bisa berkata-kata, mengajak orang, udah lakukanlah dengan jalan ke masjid. Jalan. Ya. Orang lari, orang lompat, ada yang mencela, usia segitu mah jangan, nggak bagus. Udah umur mah nggak bagus, lompat-lompat nggak bagus. Jumping gitu. Sampai koprol ke masjid. Dari rumah. Apaan orang itu? Ya kan? Tapi kalau jalan, nggak ada yang mencela. Ilmu apapun. Saudara tanya sama dokter, bagus. Semua. Dan udah ada listnya tuh. Nggak tahu berapa penyakit bisa hilang dengan jalan. Jadi berjalan itu bagus. Jalan. Biasakan. Sampai-sampai diceritakan di kitab Riyadhus Shalihin. Nabi Muhammad ketika azan tiba, ya, beliau turun dari tempat tinggi, tapi kelandat. Jadi si Anas ini, si anak kecil nggak sabar. Anas kan masih kecil, anak sambung beliau kan, megangin tongkat, kan ngelihat orang tua jalan kan, mau ke sana dia ke sana, mau ke sini. Suwe temen sih.
Kata Rasulullah, saya sengaja merapatkan langkah. Jadi langkah kaki kanan dan kaki kiri nggak terlalu renggang itu jalan. Saya kayak egrang gitu, bukan. Ini rapat-rapat kayak orang keraton, jalan tuh. Pernah lihat nggak orang keraton? Sana ke sana tuh, dikit-dikit. Sengaja supaya langkahnya banyak. Tuh Rasulullah begitu, berdakwah, dakwah bil hal. Nah, kita kembali sini. Walakinil wasil, kata Rasulullah, tetapi wasil, penyambung kerabat, silaturahmi, alladzi idza quti'at rahimahu wasalaha. Ketika diputus dia tetap nyambung. Bandel. Ya, tetap bandel. Itu namanya silaturahmi yang sejati, yang bisa oleh Rasulullah menjadi recommended untuk panjang umur. Kita kalau mau panjang umur ada 3 jalan, yaitu dengan wasilah kan. 1, wasilahnya itu dengan mengedepankan perbuatan baik. Berbuat baik. Nah, ini ceritanya merujuk kepada 3 pemuda yang terjebak di gua. Kan dia minta supaya terbuka, ya. Pintunya itu tertutup batu yang meluncur dari atas. Kalau saya berbuat baik pada orang tua ini, dianggap sebagai sebuah kebaikan, tolong buka. Buka sedikit. Nah itu. Ada beberapa hal, yaitu doa, silaturahmi, dan sedekah. Nah, itu yang bisa memperpanjang umur kita. Qala, Nabi juga bersabda, afdal sadaqah as-sadaqah ala zawi rahim al-kashif. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga yang masih ada hubungan rahim, al-kashif, yang memutuskan, yang putus dengan kita hubungannya. Bukan yang nyambung, kalau nyambung berbalas, ya. Itulah pesan-pesan Rasulullah. Wa qalat Asma inna ummi qadibat alayya. Kata Asma ini kakaknya Aisyah. Suatu saat ibuku datang. Raghibatun. Dia menginginkan suatu padaku. Dia datang ke rumah. Wahia musyrikat, tapi masih musyrik. Lalu Asma bertanya, afa asiluha, apakah aku harus menyambutnya? Ya Rasulullah, ibu saya mau datang nih, tapi masih musyrik. Apa saya terima apa enggak? Nah, Rasulullah menjawab, na'am, sili ummak. Hubungkanlah, tetaplah kamu berbuat baik pada ibumu. Nah ini, jadi dalam berbagai action, sikap atau akhlak umat Islam inilah yang menarik perhatian orang kafir untuk menjadi muslim. Bukan ajaran, bukan. Bahwa ajaran Islam itu baik, iya. Tapi orang kafir tahu ajaran Islam baik itu setelah melihat akhlak orang Islam. Jadi nggak belajar dulu begini. Ada yang belajar dulu emang. Ya, tapi kebanyakan orang tertarik itu melihat actionnya. Makanya Rasulullah pernah menyandera orang kafir di tiang masjid. Nah, masjid Madinah, Masjid Nabawi, ada tiang yang dipakai oleh Rasulullah untuk menyandera orang musyrik. Jadi orang musyrik itu diikat di tiang masjid, dia diminta untuk menyaksikan akhlak orang Islam. Datang ke masjid, salaman, menanyakan kondisi masing-masing. Oh, ternyata apa yang dikatakan orang luar terhadap orang Islam itu salah ya. Saya lihat sendiri, saya bukan kata orang, dia orang baik-baik. Hubungannya baik. Nah, itulah kemudian dia memutuskan masuk Islam. Jadi banyak orang yang benci, ya, mengatakan Islam itu buruk, membungkus Islam dengan bungkus yang buruk.
sehingga kesannya negatif. Nah, maka kita bisa hilangkan semua itu dengan sikap kita yang baik. Nah ini. Wa a'rid 'anil jahil al-hadu ala ta'alluq bil ilmi wal irad an ahlil zulm. Kemudian Rasulullah Allah menyatakan dan berpalinglah dari orang jahil. Ini memberikan indikasi kita jangan jadi orang jahil. Kita jangan menjadi orang bodoh. Orang bodoh yang dimaksud di sini bukan karena nggak sekolah, bukan. Ya, orang bodoh. Jadi nggak sekolah sih jadi bodoh, bukan. Orang bodoh di sini adalah orang yang berperilaku negatif, disebut jahiliyah. Ya, zaman Rasulullah belum menyampaikan dakwah itu kan disebut jahiliyah. Bukan berarti di zaman jahiliyah pada nggak sekolah, bukan. Banyak orang pinternya juga, cuma perilakunya, nah itu, perilaku jahiliyah, tidak sesuai dengan Islam. Watanazu, nah ini kemudian diaplikasikan oleh kita, menjauhi orang yang nggak seguru dan seilmu. Nah itu salahnya. Wah, nggak seguru sama saya. Itu ketemu di jalan. Berpaling mukanya. Bukan, itu salah. Anda salah tafsir. Jadi tafsir itu harus benar. Salah tafsir. Oh, bukan nggak seguru. Melengos. Wala tusair khaddaka linnas, pesan Luqman kepada anaknya. Jangan kau pelengoskan pipimu menghadapi orang. Kecuali kalau nggak tahu, ya, seperti dia di mobil, kita di luar. Panggil-panggil, Pak, dalam mobil ya nggak tahu lah. Atau kita klakson, nggak nengok-nengok acan, ditutup di sini. Kadang-kadang dia pakai headset. Orang manggil dia tenang aja nyanyi begitu. Sudah banyak yang celaka itu. Ya, kemarin juga remblong itu. Di Cipular. Kadang-kadang takdir tidak bisa dihindari ya. Jadi orang yang celaka itu belum tentu semua salah kan. Yang ketimpa menjadi objek tuh, menjadi korban kan nggak salah. Dia nggak tahu apa-apa, di depan kena. Karena remblong. Nah, kebanyakan kecelakaan terjadi di Indonesia ini kebanyakan karena faktor kesehatan, kurang tidur, minum khamr. Tuh. Minum minuman keras. Malah di Serang, Cikande ada pabrik minuman keras. Mereknya tulisannya halal. Karyawannya berjilbab. Waduh, komplit ya. Mantap betul. Jadi di sininya memang isinya khamr, tapi tulisannya halal. Jadi tulisannya halal. Ya, karyawannya berjilbab. Besar katanya. Saya nggak tahu dah. Ya, teman-teman tuh posting. Jadi protes. Gimana? Nah itulah, karena bahkan yang andil di situ ya orang-orang penting gitu, yang mendapat keuntungan. Seperti yang dulu tuh dijual oleh Anies, itu kan pabrik khamr juga di DKI. Ternyata pemiliknya DPRD DKI. Pemilik sahamnya. Mereka enak, setiap bulan dapat kirim dari gituan. Kan peredaran minuman keras di Bogota luar biasa banyak. Rasanya nggak marem kalau nggak minum itu. Bergengsi lah. Ya sama dengan di antara kita, orang yang merokok itu karena kebanyakan gaul. Karena bergaul. Karena pergaulan. Gengsi bagi laki-laki. Rokoknya makin mahal, makin mantap. Nggak taunya itu merusak dirinya. Jadi merasa apa ya, mulut ini nggak bisa berkata kalau ditawari rokok, maaf saya nggak merokok, nggak berani begitu. Jangankan merokok, ada kebul dia nggak ngerokok aja di satu, diem aja. Saya pernah masuk angkot itu, kebul sampai perempuan batuk. Pak, tahu nggak itu batuk-batuk? Enggak,
Karena bapak ngerokok. Oh gitu dah. Semuanya ya pada manggut. Matikan Pak. Jangan di sini, ini ruang tertutup. Kalau mau merokok keluar dulu. Nah, sekarang kita bisa adukan. Dilarang merokok daerah-daerah banyak orang nggak boleh. Kalau nggak ada izin. Ada ruang terbuka. Di pojok sana. Atau bapak keluar dulu. Nah baru dia ngerti. Jadi kebiasaan orang Indonesia itu kalau ada sesuatu yang risih, dia nggak berani negur gitu. Kita tuh begitu, sampai kemudian kebablasan, nggak berani ngerem. Kita tuh kebanyakan begitu. Kita masuk dalam kendaraan umum, ngebut, nggak berani ngomong kita. Yang berani ngomong sama ibu-ibu, Mbak, orang Pak, bukan barang. Kita menang, Mbak. Barang celaka mah, ikut, baru sumpah serap. Jadi seharusnya sebelumnya kita ingatkan, sopir hati-hati. Ya. Jadi itu pesan-pesan dari Rasulullah. Suatu saat ibunya datang, Rasulullah berpesan, tetap berbuat baik pada ibumu. Hubungan ibu dan orang tua pernah antara solihat dan solih. Ibunya solihat, anaknya solih. Itu ditunjukkan dalam tokoh seorang ahli ibadah namanya Jurej. Pernah dengar nggak? Jurej ini suatu saat sholat. Dipanggil ibu, Jurej. Panggilan itu terhenti ketika beliau salam. Udah selesai, ibu kan tadi manggil-manggil. Selesai sholat, nggak manggil gitu kan. Udah, mungkin udah selesai, sholat lagi. Wayanya sholat manggil. Juret, sampai 3 kali. Istilah kagol katanya. Sholat. Akhir di kali ketiga itulah ibunya sumpah. Si Juretnya angel temen diomongin, dipanggil-panggil. Wis menawi suatu saat masuk kelompok pelacur katanya. Tuh, ngomongnya murah bener si ibunya. Nah singkat cerita, dalam perjalanan hidupnya, suatu saat sang raja membuat sayembara karena kalah pamor dengan Jurej. Siapa yang bisa menurunkan pamor Jurej? Itu kan? Maka aku akan beri hadiah. Sama dengan umat Islam lah. Ketika kalah dengan pemerintah, pemerintahnya cemburu. Maka diturunkan. Seperti kemarin tokoh-tokoh yang bisa ngumpulin banyak orang. 212. Iri itu. Dia iri. Turunkan. Akhirnya dibunuh benar-benar. Pegawai-pegawainya dibunuh. Terus orangnya ditanda-tandai. 212 bisnisnya dihilangin. Menguap begitu saja. Ya. Sangat kejam. Jadi kalau pamor itu turun, dia begitu. Sampai sekarang orang yang bertitel depannya sama dengan dia, dicari-cari, nasabnya dicari-cari. Padahal nggak ada kepentingan. Sampai segitunya kalau udah benci. Pemerintah itu begitu. Penguasa. Nah kembali kepada Jurej. Membuat sayembara, ada seorang perempuan yang menyanggupinya. Saya sanggup. Kalau kamu gagal, aku hukum. Baik, tapi kalau berhasil, hadiahnya ini. Singkat cerita, perempuan itu pun merayu Jurej. Tapi ternyata Jurej bukan orang biasa, dia tidak tertarik. Sekali, 2 kali nggak bisa, akhirnya dia membuat rekayasa si perempuan ini. Ya, dia bekerja sama dengan peternak yang ada di dekat Jurej. Nah, disitulah dia hamil. Setelah hamil, dia datang ke raja. Nih hasilnya. Nih Jurej ini. Anak Jurej. Nah, setelah itu raja benar. Jurej pun dipanggil. Nah, terus pondoknya itu dibubarin. Pondoknya. Hancurin sama dia. Pokoknya nama baiknya dicoreng lah. Jurej pun masuk penjara. Tapi
Kemudian dia nunggu terus sampai suatu saat raja memberitahu, tuh anakmu udah lahir. Si perempuan ini kan hamil 9 bulan kan. Lahir, dia mengajukan permintaan agar anak si perempuan yang dituduhkan kepada dia menghamili, tolong dibawa ke sini. Nah setelah dibawa, lalu dia minta kepada Allah, termasuk ibunya didatangkan, ibunya Juret. Tapi Juret saat itu tersenyum. Kok orang-orang di penjara sedih, kamu malah senyum? Ya Bu, saya menjalani takdir saya sebagai anak durhaka. Kan ibu juga yang sumpah sama saya. Kok saya yang nyumpahin? Iya, waktu dipanggil saya nggak memenuhi keinginan ibu, sehingga ibu sumpah. Saya kepengen melihat anak Juret, ya. Saya kepengen melihat Juret bersama dengan pelacur. Nah itu, inilah sekarang takdir. Ya, maka setelah anak itu dibawa ke Juret, Juret bertanya, siapa ayahmu? Nah hadis ini dikemukakan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah untuk menyatakan bahwa bayi yang bisa ngomong itu bukan Nabi Isa saja. Itu maksudnya. Jadi hadis ini disampaikan oleh Rasulullah menceritakan bayi yang bisa ngomong bukan Nabi Isa saja, tapi pernah ada di zaman Jurej. Nah, ketika ditanya, bayi itu menunjuk ke peternak itu. Ini ayah saya. Tuh, ceritanya gitu. Maka raja pun insaf, dibuat malu kan. Akhirnya raja untuk menutupi kecurangannya, menutupi perbuatan busuknya ini, sang raja ingin berbuat sebaliknya, memuliakan Jurej. Tak bikin yang lebih gede, tak buat dari emas kubahnya, gimana? Nggak usah pakai emas, biasa aja, kembalikan seperti semula. Itulah Jurej. Ya, jadi apa yang kita bisa petik dari pelajaran ini, jangan sembarangan mendurhakai orang tua. Omongannya itu mandi, itu bahasa Jawa. Manjur. Walaupun ngomongnya meleset, maksudnya nggak benar. Walaupun omongannya nggak benar. Ya, Allah berkenan mengabulkannya. Apalagi kalau ibu kita ini tukang ibadah. Ahli zikir, hati-hati. Jadi kalau kepengen sirema dikon gati wis tak sumpah, nah itu bahaya itu. Menawi rezekinya sempit, aduh, urusannya berabe. Lebih baik kita beli supaya dia berdoa baik. Kalau ibu kita tipe orang yang suka berdoa, lebih baik kita beli doanya. Beli dengan apa? Ya dengan kebaikan. Kalau kita kebaikan, Islam menawa sira rezekinya berkah. Nah kalau dia suka begitu, berarti kita ada aja. Bu, doakan ke, Bu. Martabak ke, doakan. Suruh berdoa. Berarti kan itu dibeli doanya kan. Iya begitu. Pasti ibu nggak disuruh lagi, pasti meluncur itu. Islam menau sira jadi wong saleh. Gampang surga nih, Pak. Pasti begitu dia mah. Rezeki ini lancar, itu nggak usah disuruh lagi. Tapi kalau nggak keluar, kita suruh, kita dapuk. Bu, doakan ya Bu. Gitu. Kalau nggak keluar, tapi biasanya nggak usah disuruh. Ya, ibu pasti doakan. Ya, sekarang doakan, saya pengen denger. Itu langsung. Jadi kita bisa beli. Nggak masalah itu, wasilah namanya. Wasilah yang dibolehkan. Ya, itulah beberapa hal tentang ayat ini. Kita tinggal beberapa menit lagi. Kita sambung dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja fil qirah ayatan-ayatan. Bab tentang baca surat, ya, seayat demi seayat. An Ummi Salamata qalat kana Rasulullah qira'atahu yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Summa yaqul alhamdulillahi rabbil alamin.
Dari Ummu Salamah, Rasulullah kalau membaca Fatihah dipotong-potong seayat demi seayat. Ya. Nah di sini ada bismillahnya nih. Nanti diceritakan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, saya sholat di belakang Rasulullah. Yang pertama kali saya dengar adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kata Umar, Abu Bakar. Tapi di sini diceritakan oleh istrinya, Rasulullah kalau membaca surat Fatihah, beliau memotong-motong. Lalu diceritakan oleh Ummu Salamah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan berarti ada bismillahnya. Ya, ini memberikan indikasi pendapat ulama mengatakan menjaharkan bismillah waktu sholat jahar itu khilafiyah. Kadang Rasulullah baca, kadang enggak. Tapi kebanyakan beliau tidak mengeraskannya. Bukan baca enggak, bukan membaca tapi mensirkan. Ya, untuk bismillah ya. Jadi beliau kadang baca, kadang enggak. Saya berusaha kalau Jumatan itu baca bismillahnya. Sebab jangan sampai orang mengira, waduh sholat saya nggak sah karena nggak bismillah. Dia keluar masjid, ragu jadinya. Karena untuk mengadopsi orang yang berpendapat khilafiyah. Kita nggak pernah tahu, ya di masjid tertentu itu mewajibkan bismillah. Keras, secara keras. Kita nggak tahu, itu sebagai khotib. Ya, karena itu hal yang tidak haram, kadang Rasulullah mengeraskan, kadang enggak, ya Anda bijaklah. Jangan sampai menimbulkan kontroversi dalam hal ibadah. Kita ingin semua orang menganggap sholatnya sah, sehingga menenangkan. Tapi kalau kita yakin orang itu udah terbiasa nggak pakai, maksudnya nggak dikerasin, ya yakinlah, nggak usah basak-bisik, Gale mensirkan, gale dikerasin dengan cara Alhamdulillah, kan sama aja itu mah. Itu namanya bebisik gitu. Ya kan? Nggak usah keras-keras sir-sir gitu. Tuh. Kalau kita yakin semua orang berpendapat begitu, ya udah samakan. Jangan sampai itu ada teguran-teguran. Nah, begitu juga di tengah-tengah khutbah ada bacaan ampunilah kaum muslimin yang hidup dan yang mati. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Walaupun itu tidak sunnah. Tidak harus begitu. Maksudnya kalau ada itu juga nggak masalah. Cuma ada beberapa orang yang mempermasalahkan. Jadi baca nyerocos, Robbana atina, Robbana ufilana. Tapi nggak ada Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ay. Dipersoalkan. Bapak nggak baca doa ya? Nah mau kan Robbana atina apa? Oh itu doa. Yang dia tahu dari kampung doa itu Allah maghfir gitu. Ampunilah kami mukmin, mukminat, muslim dan muslimat yang hidup dan yang sudah meninggal. Jadi udah gak ada salahnya ditaruh supaya tidak bermasalah. Ya kan? Sebab karyawan ini kan sudah capek dengan pekerjaannya. Kan ada yang ceramah menuding maulid, mungkarat, bid'ah. Selesai khutbah bukannya orang pada pulang, ngerubung dia. Padahal aturan setelah khutbah, sholat itu mereka sholat ringan, bandia, terus makan karyawan itu. Kan masih ada tugas lagi. Terus ada waktu mereka istirahat sebentar, kerja lagi. Itu saya udah tahu, jadi khutbah jangan lama-lama. Kalau di sana bukan nggak bagus, bukan, tapi waktunya ini berbagi dengan istirahat. Jadi udah nggak nyaman, ya. Kalau tubuhnya di depan khatib, tapi hatinya di tempat makan itu sudah kepikiran itu nasi, minum, sudah nggak enak. Amin, Pak, begitu. Masih ngomong, amin. Itu sudah tanda mereka udah nggak mau denger. Tanda itu. Saya sensitif. Oh ya, baik. Ini bukan ceramah sih ya, namanya khutbah.
Jadi nggak boleh lama-lama. Mohon maaf bagi yang kepengen lama. Nanti aja setelah khutbah kalau mau nanya-nanya mah. Gitu caranya. Ya, jadi Rasulullah membaca sepotong-sepotong. Kalau Fatihah mah. Dalam hadis yang lain, wa Syaikha Ahmad fi hadzal hadis huma waqi wa amma qira'atu Maliki Yaumiddin wa Maliki Yaumiddin faqila mutawatir. Bagaimana dengan Maliki Yaumiddin? Bacanya maknya panjang enggak? Kalau menurut Mushaf ada 2 ayat Malikin Nas. Ya. Malikin Nas maknya enggak panjang. Karena Malik mimnya enggak panjang itu artinya raja. Tapi kalau Malik pemilik. Kalau dalam suratul Fatihah maknya panjang, Maliki Yaumiddin. Kalau di surat An-Nas, maknya nggak panjang. Karena di surat An-Nas, nggak panjang itu artinya raja. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbin Nas, Tuhannya manusia. Malikin Nas, rajanya manusia. Bukan pemilik manusia, bukan. Tapi kalau Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat. Nanti di hari kiamat, komandannya hanya Allah. Gak ada yang berani memulai. Ini agendanya apa nih? Gak ada yang berani ngomong. Kalau upacara kan ada agendanya tuh. 1 ini, 2 ini, 3 ini kan sudah diatur itu. Sudah dinego. Ya, ada namanya gladi kotor, gladi resik ya. Ada gladi kotor. Kalau mau upacara bendera 17 itu ada gladi kotor, gladi resik. Cuma orang nomor 1 diwakili seseorang, tulisannya presiden, wakil presiden duduknya di situ. Nanti stafnya yang mendudukan beliau kalau udah datang, Pak, Bapak di sini. Nah, sebab dia tadi gladi kotor. Supaya upacara bisa berjalan dengan baik. Di hari kiamat, apa nih agenda? Nggak ada yang berani nanya begitu. Wala taqulu ila hamsa, semuanya diam. Nah itu saking lamanya orang kesel kan? Waduh, kapan mau mulai ki? Maka mereka pun datang kepada nabi-nabi. Akhirnya sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya, sebelum minta beliau sujud dulu. Enggak seperti kita dusut. Weh, kapan mulai ki? Nggak bisa begitu. Kepada Allah sujud dulu. Irfa' rosaka. Bangunlah Muhammad. Apa keinginan? Tolong dimulai upacara. Orang-orang sudah siap. Mau hitam, mau putih. Kalau nggak dimulai kan, kapan mau selesainya kan? Keringat sampai tekangning macam-macam. Keringat sudah banyak. Kumpul. Mbuk permen mambu nih. Ya kan? Keringat ada yang sampai setelapak kaki, ada yang sedengkul, macam-macam. Kita lanjutkan. Babu wujubi qiraatil Fatihah. Bab wajib membaca surat Al-Fatihah. Dari Ubadah bin Samit, qala Rasulullah SAW, la salat liman lam yaqra' bi Fatihal kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihal kitab. Jadi saya sudah tandaskan berapa kali, baca Al-Fatihah. Anda mau sholat sir, mau jahar, itu wajib. Ada perbedaan pendapat yang mengatakan kalau kita menjadi makmum dari sholat jahar, rakaat 1 dan rakaat 2, mengatakan tidak wajib karena sudah dibaca. Tapi ada hadis lain nanti dijelaskan, ya, setelah Rasulullah memimpin sholat, Rasulullah menegur, menjelaskan bahwa kemampuan beliau mempunyai indera keenam. Aku tidak seperti kalian. Aku bisa melihat ke belakang, katanya. Ya, contohnya kalau di sini yang mimpin Rasulullah nih, anak-anak macam-macam. Rasul tahu mana anaknya tadi yang nakal. Kalau kita kan nggak tahu. Begitu salam semuanya alim. Anteng, pinternya anak-anak. Begitu sholat dimulai, lompat sana, lompat sini, kan mau nengok susah kita nih.
Pinter dia si anak itu. Tapi begitu udah mau salam, herannya itu. Semua duduk khusyuk. Jadi mau dihakimi itu nggak ada. Ya. Nah, ini tidak berlaku ke zaman Rasulullah. Jadi suatu saat, aku tadi dengar di antara kalian bicara. Waktu saya mimpin tadi, kalian bicara. Siapa orangnya? Rasulullah sudah tahu sebenarnya. Saya ya Rasulullah. Apa yang kamu ucapkan? Kan tadi saya ngimamin. Aku sebenarnya menirukan bacaanmu ya Rasulullah. Jadi engkau baca surat apa? Contohnya Ar-Rahman, Alam Al-Quran. Biasa kita karena hafal kan ngikutin tuh. La taf'alu. Jangan ulangi ya. Nah, beliau tidak titik sampai di situ. Tapi ada illa bi umil Quran. Kecuali ibunya Quran, yaitu Fatihah. Jangan kau katakan lagi kalau jadi makmum kecuali suratul Fatihah. Nah, hadis ini dipahami oleh orang sekali Syekh Utsaimin ya, menjadi dalil makmum sekalipun harus baca suratul Fatihah. Begitu. Ini hadisnya Ubadah bin Samit kalau dibaca panjang. Kurang lebih itu. Tapi masih menjadi khilafiyah. Saya berpendapat sama dengan beliau. Hitung-hitungan saya begini. Kepada orang yang tidak mewajibkan baca. Kalau baca hukumnya gimana? Paling dia mengatakan bid'ah. Kepada orang yang berpendapat nggak perlu baca. Kalau saya baca kenapa? Bid'ah. Kepada yang mewajibkan baca, saya tanya. Kalau nggak baca gimana? Batal. Oh, berat itu mah. Sama dengan kunut, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Kepada orang yang suruh kunut, saya tanya, kalau saya nggak kunut kenapa? Oh nggak apa-apa, namanya sunnah. Aman, gitu kan? Berarti nggak kunutnya saja, sholatnya sah. Kepada orang yang tidak membolehkan kunut, saya tanya, kalau saya kunut kenapa? Bid'ah. Wah, dosa. Berarti berat yang dosa. Jangan. Itu tuh. Karena kita pihak ketiga yang nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu kita disuguhkan perbedaan. Milih yang mana ini? Nggak bisa tuntas. Kita nggak bisa tuntas menjawab ini. Kita datang kitab nih ke hadapan Nabi sekalipun di Madinah sana. Ya Rasulullah, sebenarnya yang mana sih pendapat sampean yang benar? Di hadapan makam Nabi, nggak bisa kejawab sama aja. Jadi masalah ini nggak bisa tuntas, maka dikembalikan pada kita masing-masing. Itu kalau menurut saya, ya saya mencari apa istilahnya paling kecil madaratnya. Tuh kalau menurut pikiran saya, ya. Setelah imam selesai, saat imam membaca surat. Jadi kalau dia membaca Fatihah kita dengar. Kalau Pak siapa tuh dulu Muhammadiyah Hasan ya, AS Hasan. Nah, AS Hasan juga saya kan berguru pada beliau juga. Beliau juga nggak bisa menolak hadis ini. Tapi cara beliau bagaimana? Karena Muhammadiyah sudah mengatakan tidak wajib, maka ketika imam baca Fatihah, kita tiruin dengan sir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu, walaupun dia keras kita tiruin. Itu kata AS Hasan. Jadi jalan keluarnya di mana kita bacanya? Mana letak kita bacanya? Kan dia baca surat, Fatihah, setelah itu Fatihah dia kadang langsung gitu kan? Nggak diem kan? Artinya kalau diem boleh jadi memberi kesempatan supaya baca. Ini mah nggak diem, langsung. Terus gimana kita bacanya? Nah, kata Pak Ais Hasan, saat imam baca Fatihah kita baca lirih. Contohnya sana Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Tuh kata beliau. Nah itulah ijtihad. Ya. Dia sholat masbuk, imam
menjelang ruku dia baru datang. Otomatis kan itu ruku. Tapi oleh Rasulullah dapat satu rakaat. Ya, memang begitu. Memang ada perlakuan berbeda untuk masbuk. Untuk masbuk memang dapat diskon. Ada diskon. Walaupun sholat sir sekalipun, sholat sir katanya itu kan sholat jahri. Kita datang, sholat duhur, sholat asar. Waduh, udah sampai di mana nih? Gitu kan? Kita kan nggak bisa meraba, nggak bisa tanya lagi kan? Yang dibacanya sampai di mana? Apa sebentar lagi atau masih lama nih? Mau rukunya? Nah, kita nggak boleh main-main, langsung saja nembak a'udzubillah. Jangan baca surat iftitah, jangan. Langsung nembak. Baru bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya ruku. Itu memang begitu, sir juga sama. Jadi perlakuan itu bukan karena jahri dan siri, tapi memang ada. Ya. Kita sering mendapati imam salah baca. Kalau yang salah baca itu surat, mungkin kita radain dalam setelah Fatihah yang salah hurufnya, kita sebagai makmum itu gimana? Apa tetap makmum tapi pas salahnya itu kita baca sendiri yang benar? Karena kita kan tahu itu salah. Bahwa mustaqim kadang kedengarannya mustaqim jadi nun. Ini kan kita sebagai makmum itu harusnya gimana? Apa memisahkan diri atau koreksi dengan membaca ulang sendiri? Lah kalau yang jawab saya aman, karena kan saya baca Fatihah. Imam mau jahri atau siri kan saya baca Fatihah, kan aman. Ya kan? Saya kan pendapatnya baca Fatihah walaupun kita jadi makmum. Aman lah, mau salah, mau bener, saya kan baca Fatihah sendiri nanti. Nah itu, kalau terjadi jahri, imamnya salah bagaimana? Kan bingung jadi. Makanya baca Fatihah udah, lengkap tuh. Saya kan baca Fatihah, mau dia salah, mau bener, saya baca. Itu sarannya, mungkin itu. Ya sebenarnya sih kalau bacanya salah, hukum yang sebenarnya ya harusnya diluruskan. Tapi nggak bisa pada saat itu. Karena yang diluruskan itu kan bukan karena makhraj kan. Kebanyakan lupa. Lupa berdiam, baru diluruskan. Tapi kalau makhraj, kalau udah wataknya susah. Contohnya, kalau ada orang baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya gitu. Kalau kita jumpai begitu gimana? Nasta'in. Nasta'in. Wah, memang susah ini. Kan di Jawa sana kan air dibaca Nasta'in. Coba ya. Nasta'in. Oh, memang udah watak. Susah. Udah watak. Nah, demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah juga memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.